warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral qiyami mara'iyal khairi wal barakat wa babal 'ataya wal fuyuqat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-qadat wa ila asba'ihi min yawmina hadha ila yawmil mamat. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asnaful qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim. Ma dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Jamaah Masjid Muharram yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam payung rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para DKM, para dermawan, para relawan, seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa memuliakan dan niscaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam, agama yang kita pelukini, agama yang kita anut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan agama yang benar-benar mengajarkan sikap untuk tolong-menolong. Bahkan kalau bisa dibilang DNA-nya seorang muslim itu adalah sikap kepeduliannya terhadap orang lain. Bagaimana tidak? Rukun Islamnya mengajarkan untuk berbagi dengan orang lain. Rukun Islam yang mana? Bayar zakat. Bahkan perintah untuk membantu orang lain, saling tolong-menolong, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ayatnya sering kita dengar apa? Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian, perintah ya, atas kebaikan dan takwa dan sebagainya. Namun sayang seribu sayang, nampaknya sikap kepedulian sosial ini lama-kelamaan makin terkikis. Contohnya mudah saja. Tidak banyak di antara kita yang peduli, misalkan ketika kita ada di transportasi umum, naik bus Transjakarta, naik angkutan umum, naik apa tuh yang sekarang Jaklingko, ya. Ketika ada penumpang lain yang udah kelihatan lansia, yang kelihatan lebih tua, lebih sepuh dibanding kita, atau misalkan ada ibu-ibu hamil yang ikut masuk dalam bus Transjakarta misalkan, tidak sedikit dari kita yang disuruh ngapain sikapnya? Nah, ada yang pura-pura tidur, ada yang pura-pura main HP. Ini membuktikan apa? Sikap kepedulian sosial yang merupakan DNA-nya seorang muslim itu lama-lama semakin pudar. Apalagi naik jadi kok udah berebut semuanya, nggak lihat ubanan apa enggak, pokoknya saya duluan, iya nggak? Contoh lain misalkan, kalau kita melihat kecelakaan aja di jalan, lagi naik motor, ya kebetulan, wah apa nih? Yang pertama kali kita lakukan sekarang tuh apa? Ambil HP, cari kamera,
pencet video, post. Tolongin mah belakangan, padahal korbannya udah gelagapan. Belum lagi apalagi misalkan sampah. Ya berapa banyak di antara kita, mungkin gak semuanya, yang kurang peduli terhadap kebersihan di sekitar kita. Padahal kalau kita ke sekolah, kalau kita ke tempat-tempat madrasah, itu jargon pertama yang ditampilkan apa? An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari. Nah ini salah satu di antara indikator bahwa sikap kepedulian sosial yang dalam bahasa agama itu sering disebut dengan berbagai macam istilah, termasuk sikap yang disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Tafdilul mar'ah ghairahu ala nafsi. Sikap ihsan itu sikap mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Dan ini sikap murni orisinal dari seorang muslim. Ada orang mau nyebrang, kita buru-buru, tapi kita rela sebentar nunggu. Untuk apa? Mempersilahkan orang lain mau nyebrang. Itu namanya sikap ihsan. Dan orang yang juga lagi nazar, orang yang juga lagi menjelang sakaratul maut. Kemudian ponakannya ini punya sikap ihsan, padahal dia juga lagi butuh. Kata ponakannya ini, tuh kasih orang yang lain dulu, tuh sahabat lain yang sudah mengerang kesakitan, barangkali dia lebih butuh daripada. Dikasih, disamperin sama Huzaifah, yang ternyata ini juga sahabatnya, namanya Hisham. Kemudian ditawarkan kembali, Hisham, maukah kau minum? Mau. Ditawarkan, belum lagi sampai gelas itu sampai ke bibirnya Hisham, terdengar lagi suara orang kesakitan. Aduh, korban perang, darahnya kemana-mana. Lalu Hisham bilang, antarkan minuman ini ke orang itu, barangkali dia lebih butuh dari saya, padahal udah mau mati. Bergegaslah Huzaifah ini ke orang yang ketiga. Namun sayang, seribu sayang, belum sampai langkahnya ke orang yang terakhir, orang itu sudah wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buru-buru Huzaifah balik ke Hisham, Hisham pun syahid, belum sempat minum. Balik lagi ke ponakannya, anak dari pamannya, juga tak tertolong syahid. Itulah sikap ihsan yang dicontohkan para sahabat, mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri, gak mau egois. Dan ini sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita dengar apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia siapa? Yang paling banyak duitnya? Bukan, belum tentu. Yang paling banyak titelnya? Belum tentu. Siapa manusia paling baik? Yang paling bermanfaat untuk orang lain, apapun profesi, yang penting manfaat. Kemudian yang terakhir, keistimewaan kalau kita mau rela mengutamakan orang lain, duluin orang lain dibandingkan kepentingan kita. Dalam hadis disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu kurbatahu yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang menghempaskan kesulitan orang lain, ada orang yang mau nolongin orang lagi susah, nafasallahu kurbatahu yaumal qiyamah, Allah akan hempaskan kesulitannya di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala saat hari kiamat. Waman yassara an mu'siri, dan siapa yang permudah urusan orang lain, yassarallahu umurahu yawmal qiyamah, Allah bakal urusin, perlancar, permudah urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kesimpulannya, mau urusan kita lancar, mau urusan kita semua beres,
mau hajat dan cita-cita kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita, semua orang-orang yang tersayang lancar, mudahkanlah urusan orang lain. Insya Allah Allah bantu permudah urusan-urusan kita. Demikian untuk sikap yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.